Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat menjalankan ibadah puasa di hari-hari yang sudah berlalu ini. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita semuanya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya jemaah. Kaum muslimin yang saya hormati, ada satu kisah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau menerima tamu yang curhat tentang kondisi anaknya. Tamu itu berkata, "Wahai Sayyidina Abu Hurairah, mohon engkau berkenan mendoakan anakku. Sungguh hatiku sedang tidak nyaman, merasa tidak enak karena khawatir dengan keselamatan jiwanya." Kata ibu itu kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mendapati permohonan itu, Sayyidina Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi yang ahli hadis, banyak meriwayatkan hadis, yang abid, ahli ibadah. Beliau adalah sahabat yang sangat gemar sholat malam dan mempunyai amalan istighfar sebanyak 12.000 kali dalam sehari semalam. Tapi beliau menjawab, memberikan solusi lain daripada doa beliau. Kata beliau, apakah engkau mau aku tunjukkan satu amalan yang lebih ampuh, lebih manjur, dan lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada doaku? Tanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibu itu mengatakan, iya, saya mau ya Sayyidina Abu Hurairah. Maka kemudian Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, hendaklah engkau bersedekah, kata beliau. Sesuai yang diperintahkan, sepulang dari Sayyidina Abu Hurairah, ibu itu kemudian sedekah sekedar saja. Dalam hitungannya diriwayatkan hanya sekedar perkiraan 1 dirham, atau kalau dirupiahkan tidak sampai 5.000 rupiah, kepada seseorang yang kebetulan meminta-minta kepada beliau. Dan beliau kemudian berdoa setelah bersedekah, ya Allah, sedekah ini adalah tebusan untuk keselamatan anakku dan apa saja yang bersamanya, kata beliau. Akhirnya jalan beberapa hari, tiba-tiba anaknya yang sedang dalam perjalanan safar pulang dengan selamat datang ke rumahnya. Kemudian ibu itu bertanya, wahai anakku, sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanmu. Beberapa hari ini hatiku tidak nyaman. Ada apa sebenarnya dalam perjalananmu? Kemudian sang anak menceritakan bahwa di dalam perjalanan ketika naik kapal, kapalnya hendak tenggelam, terombang-ambing oleh badai, dan mereka serombongan sudah ketakutan, sepertinya akan binasa. Tiba-tiba ada suara yang menyeru di telinga mereka. Mereka mendengarnya, suara dari langit. Kata suara itu, perhatikanlah, sungguh tebusan bagi Zaid, maksudnya anak itu, telah diterima oleh Allah dan dia akan mendapatkan pertolongan. Tiba-tiba datang serombongan kapal yang lain diisi dengan laki-laki. Kemudian mereka menolong rombongan kapal yang hendak tenggelam itu dan diantar sampai ke daratan. Masya Allah, subhanallah, jamaah sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya itu salah satu bukti dari keajaiban sedekah yang lebih cepat, lebih manjur, dan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah yang memiliki amalan istighfar 12.000 kali setiap harinya menganjurkan kita untuk bersedekah. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Jamaah sekalian, mumpung kesempatan Allah bukakan di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Sedekah. Kata satu riwayat dalam satu hadis, baginda Nabi Muhammad SAW itu ketika bulan Ramadan beliau bersedekah sebagaimana angin yang bertiup.
tanpa memperhitungkan apapun. Seketika beliau punya, maka beliau sangat ringan dalam bersedekah. Dan kata baginda Nabi, as-shadaqatu burhanun, sesungguhnya sedekah itu menjadi bukti atau tanda keimanan dari seseorang. Maka para kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai melewatkan kebaikan-kebaikan sedekah di bulan Ramadan, bulan yang istimewa ini. Alangkah sayang karena sedekah di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Dan dari kisah tadi kita mendapati betapa ampuhnya sedekah. Setelah bersedekah, kemudian kita dianjurkan untuk memohon, bertawasul kepada Allah melalui amalan sedekah itu. Mudah-mudahan dengan amalan ini Allah menolong kita, menolong negara kita, menolong kaum muslimin untuk dimudahkan dalam segala urusannya, dihindarkan dari segala macam bencana dan mara bahaya. Mari kita galakkan peduli dengan kaum muslimin yang lain, karena salah satu inti hikmah dari Ramadan atau berpuasa adalah rasa peduli terhadap sesama, peduli kepada orang lain. Maka ringanlah dalam bersedekah, dan sedekah merupakan tanda orang yang beriman. Surga dan ampunan Allah yang seluas langit dan bumi, wasyari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ard, yang seluas langit dan bumi itu dikhususkan untuk orang-orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fisyarra wa dharra. Orang yang mau berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Mudah-mudahan Allah membukakan bagi kita, memudahkan bagi kita untuk melaksanakan sedekah di bulan Ramadan ini. Dan sedekah tidak harus berwujud uang, bisa makanan, bisa bantuan atau pertolongan, bisa sikap yang baik kepada saudara-saudara kita yang lain. Bahkan tabassumuka fi wajhika li akhika sedekah. Senyum kepada saudaranya dengan keikhlasan ketika bertemu juga merupakan sedekah. Tapi sedekah yang paling afdal adalah yang paling dibutuhkan oleh saudaranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Dan semoga Allah menolong, memberikan kekuatan bagi kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.